sifat itu memang memang dia adalah pengikut ya. I'rabnya itu secara mutlak mengikuti isim yang sebelumnya. Kita lihat bagian yang marfu dulu. Al-marfu ahadhara talibul jadid. Apakah mahasiswa yang baru itu telah hadir? At-talibul jadid. Nah, di sini al-jadid itu kan sifat bagi siapa? Bagi al-talib. Al-jadid itu sifat bagi al-talib. Nah, karena al-talib itu posisinya rofa sebagai fa'il, al-talibu, maka al-jadid juga ikut al-jadid. Nah, ini untuk contoh ini insya Allah sifat mudah ya karena sudah sering kita singgung ya. Jadi al-jadid ini i'rabnya sama-sama rofa dengan al-talib karena dia sebagai sifat dan sifat itu adalah termasuk tabi' pengikut. Kemudian kalau posisi mansub ya al-mansub yatlubul mudiru at-talibal jadida. Mudir mencari mahasiswa yang baru. Mudir mencari mahasiswa yang baru. Nah, posisi at-talib ini maf'ul bih ya. Maf'ul bih objek dinasab at-taliba, at-taliba. Kemudian sifatnya juga ikut nasab juga al-jadi, al-jadida. Ya, al-jadida. Baca da ya bukan du ya. Kalau di atasnya itu du karena apa? At-talibnya rofa, at-talibu al-jadid. Kalau di sini at-taliba al-jadida. Nasab ikut nasab. Kemudian yang majrur contohnya hada daftar talibil jadid. Ini adalah buku tulisnya mahasiswa yang baru. Ya, mahasiswa yang baru ya. At-talibi posisinya mudhof ilaih majrur. Kemudian al-jadid sifat bagi at-talib juga di jar juga ya, majrur juga. At-talibi kasrah, al-jadidi kasrah juga. Nah, ini namanya pengikut ya. Nah, untuk membaca yang pengikut ini mudah ya, karena nggak perlu analisis kita. Cukup ngikutin saja depannya, ya. Jar ikut jar, rofa ikut rofa, nasab ikut nasab. Kemudian sekarang yang at-taukid. Ya, at-taukid ini adalah maknanya adalah untuk penguatan, menguatkan. Itu juga sama, nanti ada marfu'nya, ada mansub, ada majrur. Kita lihat. Hal darab tullabu kulluhum. Para mahasiswa telah hadir. Kulluhum. Semuanya. Para mahasiswa semuanya. Ya. Kul itu artinya semua. Hum itu mereka. Maksudnya apa? Semua mereka. Mereka semua. Nah di sini hadarat tullabu. At-tullabu sebagai fa'il. Di rofa ya. Siapa yang hadir? At-tullab. Berarti sebagai fa'il di rofa. Kemudian ingin menguatkan bahwasanya semuanya. Semua mahasiswa ini sudah hadir. Maka kita menggunakan kul. Nah, kul di sini fungsinya untuk taukid penguatan. Jadi para mahasiswa semuanya. Semuanya itu sebagai taukidnya. Nah, karena al-tulabu rofa, maka kul juga ikut rofa. Kullu, ya, kullu hum. Humnya mudhaf ilaih. Para mahasiswa semuanya telah hadir. Ini contoh yang pertama posisi rofa. Contoh kedua, qala li hadzal mudiru nafsuhu. Ya, berkata kepadaku siapa yang berkata? Mudir ini dia sendiri. Hadzal mudiru nafsuhu. Jadi mudir ini nafsuhu dia sendiri. Nah, di sini juga sama ya, dibaca nafsu dia sendiri kan begitu ya. Ini nafasnya sebagai taukid. Ya, dengan adanya nafas ini artinya apa? Mudir ini berkata kepadaku tanpa lewat perantara. Karena ada kalanya kan orang berbicara kepada kita tapi nggak secara langsung ya. Ada perantaranya yang menyampaikan misalnya fulan berkata kepadamu begini dan begini gitu ya. Ada penyampai orang ketiga. Nah, dengan adanya nafsuhu, ini kemungkinan informasi atau perkataan disampaikan ini kemungkinan ada pihak ketiga akhirnya terbatal. Sehingga menjadi gamblang jelas bahwasanya si mudir sendirilah yang benar-benar berbicara kepada. Makanya ini tujuannya adalah untuk taukid ya, penguatan. Jadi mudir ini sendiri yang berkata kepada. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan sering ya, dia sendiri kok yang ngomong gitu. Dia sendiri yang ngomong. Artinya apa? Bukan orang lain, bukan disamakan oleh orang lain. Jadi dalam bahasa Indonesia juga ada taukid ya. Dia sendiri kok yang ngomong. Dia sendiri. Nah, sendirinya itu sebagai taukid penguatan. Nah, dalam bahasa Arab juga ada ya menggunakan nafas. Ya, mudir ini sendiri kok yang ngomong kepadaku begitu, Mas.
Bisa dipahami nih ya. Ini kalau posisi rofa ya. Kemudian nafsuhu hunya tentunya mudhof ilaih ya. Dirinya. Kemudian posisi yang al-mansub ya. Mansub ini contohnya sa'altu tullaba kullahum. Aku menanyi para mahasiswa semuanya. Nah, posisi at-tullaba maf'ul bih objek ya dinasab. Kemudian kulnya juga ikut. Kulla ya. Kullahum ya. Sa'altu tullaba kullahum. Kemudian sa'altul mudira nafsahu ya. Aku menanya mudir itu dia sendiri ya. Nafsa. Aku menanya murid itu sendiri ya. Nafsa, nafsa, nafsahu. Kemudian yang posisi majrur misalkan salam tu ala tullabi kullihim. Aku memberi salam kepada para mahasiswa semuanya. Kulli. Ya karena al-tullabi majrur ada huruf jar ala tadi. Kemudian kulnya juga dijar juga. Kulli. Nah, secara bunyi setelah kulli ya jangan dibaca kulli hum ya, tapi apa? Kulli him ya, ada iramanya di sini ya. Tapi fokus pada kata kulnya ya. Kullihim. Salamtu alal mudiri nafsihi. Ini juga sama ya. Al-mudiri majrur, maka nafasnya juga majrur. Nafsi. Setelah nafsi jangan nafsihu ya, tapi nafsihi. Ngikutin iramanya. Itu untuk pembacaan yang hi-nya atau hum tadi. Paham ya di sini ya. Ini atau ki. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah al-atof. Ya. Al-atof ini adalah tadi yang sudah kita jelaskan ya. Sesuatu yang disambung begitu ya. Biasanya menggunakan kata sambung wa ya dan ya. Walaupun nanti ada banyak ada au atau ya dan seterusnya. Kita lihat yang al marfu' dulu ya. Kharaja Hamidun wa sadiquhu. Hamid telah keluar ya dan temannya. Hamid dan temannya telah keluar. Nah, posisi kharaja Hamid, Hamid di sini rofa ya sebagai fa'il. Maka setelah wawu itu ya, wawunya itu artinya dan ya, ikut rofa juga. Sadiquhu. Bukan sodiko atau sodiki, enggak. Tapi apa? Sodikuhu, ikut rofa. Kemudian yang al-mansub, tolabal mudiru hamidan wa sodikohu. Nah, beda dengan yang posisi kedua, yang nasab. Mudir mencari Hamid dan temannya. Karena posisi Hamid itu maf'ul bih nasab. Maka setelah wawu juga, kata sodik ini juga dinasab. Sodiko wa sodikohu. Adapun hunya mudhaf ilaih. Kemudian posisi majrur, posisi yang al majrur adalah posisi jar ya. Aina kutubu Hamidin wa sadiqihi. Di manakah kitab-kitab Hamid dan temannya? Nah, di sini Hamidin mudhaf ilaih majrur dibaca jar sebagai mudhaf ilaih. Kemudian setelah wawu juga sama, setelah wa ya, wa sadiqi ya, sadiqihi. Mulai ya, marfu, mansub dan majrur ya. Ngikutin saja. Nah, yang terakhir adalah al-badal. Al-badal tadi sudah kita katakan ya, al-badal adalah pengganti. Ya, seperti apa sih gambaran ya istilah badal pengganti dalam bahasa Arab? Kita lihat langsung ke contoh saja. Kita yang pertama al-marfu yang posisi rofa. Ana jaha akhuka Hashimun. Apakah saudaramu Hashim telah najah, telah lulus? Apakah saudaramu Hashim telah lulus? Jadi maksudnya adalah saudaramu yang bernama Hashim. Jadi saudaramu ya Hashim, Hashimnya saudaramu. Dikatakan sebagai badal kenapa? Sebagai badal ya, Hashim itu badal. Karena ketiadaan kata akhuka juga nggak akan merusak makna. Maknanya tetap sama kan? Di sini sebenarnya ingin menanyakan apa? Apakah si Hashim itu telah lulus? Apakah si Hashim telah lulus? Cuma kita mau ngomong lebih lengkap begitu ya. Hashim si saudaramu itu begitu ya. Anajaha akhuka Hashimun. Ya, dalam istilah kita sering dengar ada al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, Imam Malik. Nah, itu nanti Maliknya sebagai apa? Badal ya, al-Imam Malik. Atau nama Ustadz misalnya ya, al-Ustadzu Zakaria. Berarti Zakaria sebagai badal.
Ya, Ustadz Zakaria. Ya, paham di sini ya. Di Hashimun ini badal, makanya dia ngikuti i'rabnya akhuka ya. Akhuka itu posisinya rofa di sana ya, sebagai fa'il, posisi rofa. Makanya dibaca Hashimun, ikut rofa juga badalnya. Kemudian contoh yang selanjutnya, anajaha hadat talibu. Apakah mahasiswa ini telah lulus? Nah, ini juga sama ya. At-talibu itu badal. Ya, sebenarnya kita membuang al-talibu ya udah cukup. Apakah orang ini telah lulus? Anajaha hada. Anajaha hada. Apakah orang ini telah lulus? Nah, kita mau mengatakan apa? Orang ininya maksudnya adalah mahasiswa gitu ya. Apakah mahasiswa ini? Yang dimaksud orang ini adalah mahasiswa. Dikasihlah kata at-talib. Nah, karena posisi hada itu posisinya adalah sebagai fa'il, posisinya sebagai fa'il, rofa, maka at-talib juga ikut di rofa. At-talibu. Ini juga badalnya. Jadi mudahnya badal itu pengganti ya seandainya apa? Seandainya dia dibuang ya nggak akan merusak kalimat begitu. Tapi dengan adanya badal menjadi jelas, lebih jelas begitu ya. Mungkin ada pertanyaan nanti, kalau itu badal kenapa yang dibadali, yang digantiin masih disebutkan? Iya, ini kita jangan berpikir secara apa namanya logika ibarat kita. Kalau kursi kita digantiin sama teman kita nggak ada ya, bukan itu maksudnya. Ini padahal dalam ilmu bahasa ya, dalam ilmu bahasa ya. Maksudnya ya tadi kata Hashim ini adalah secara makna adalah pengganti dari kata akhuka, kemudian al-talibu secara makna adalah pengganti dari hada. Tapi ya hadanya harus disebutkan, akhukanya juga harus disebutkan ya. Kemudian posisi al-mansub. Eh, A'rifu akhaka Hashiman. Aku mengenal saudaramu, yaitu Hashim. Aku mengenal saudaramu, Hashim. Atau aku mengenal saudaramu yang bernama Hashim. Jadi saudaramu ya Hashim. Hashim ya, saudaramu. Paham ya di sini ya? Nah ini posisinya karena A'rifu, aku mengenal butuh objek. Akhaka mansub, maka Hashiman juga mansub. Kemudian A'rifu hadat taliba. Aku mengenal mahasiswa ini. Karena posisi hada itu apa namanya nasab yang mansub dia, maka al-talib juga mansub. Kemudian yang posisi majrur sekarang. Aina ghurfatu akhika Hashimin. Di manakah kamar saudaramu Hashim? Di manakah kamar saudaramu yang bernama Hashim? Nah, posisi akhi di sini ya, ini posisinya mudhaf ilaih majrur, maka Hashim juga ikut majrur. Hashimin. Aina ghurfatu hadha talibi? Di mana eh, kamar mahasiswa ini? Ini juga sama. Posisi hada itu mudhaf ilaih majrur, maka al-talib juga majrur. Paham ya? Nah, ini eh, sempurna ya kita membahas tentang i'rab isim ya secara global dalam bahasa Arab ya isim-isim ini i'rabnya adalah sudah kita sebutkan semuanya. Ini gambaran ilmu nahu sebenarnya ini aja. Selebihnya nanti adalah perincian-perinciannya lebih rinci lagi. Ya, tapi gambarannya ini oh ternyata ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab itu sebenarnya nggak banyak ya. Ya nggak banyak, poin-poinnya juga tidak banyak sebenarnya. Makanya untuk bisa bahasa Arab sebenarnya nggak membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau untuk belajar kaidah-kaidahnya sebenarnya paling agak lama lebih ke kosakata ya. Kosakatanya bahasa Arab kaya ya. Banyak kosakata. Nah, ini butuh banyak membaca biasanya. Butuh banyak membaca begitu. Tetapi walaupun kaidah-kaidah itu tidak banyak, tapi harus benar-benar dikuasai. Misalnya nanti sembari berjalan kita akan kuasai kaidah-kaidahnya dengan terapannya sekaligus. Kemudian selanjutnya fil af'al. Sekarang adalah i'rab tentang fi'il ya, kata kerja. Ingat ya, i'rab itu hanya ada dua saja ya. Kalau nggak pada isim kata benda ya kata kerja. Adapun yang ketiga yang haraf nggak ada i'rab di sana ya. Kalau yang haraf tidak ada. Kita lihat di halaman 17 ya. Al-mu'rabu apa? Fil af'ali al-mu'rabu wal mabniyu minal af'al. Ya, fi'il-fi'il yang mu'rab dan mabni.
Ingat ya, yang mu'rab itu artinya dia nggak berubah harokatnya. Kalau yang mabni, apa yang mu'rab itu berubah harokatnya, yang mabni tidak berubah harokatnya. Nah, cuma ini bukan di bab isim ya, tapi bab fi'il, kata kerja. Jadi pembahasan kita adalah fi'il-fi'il yang mu'rab dan fi'il-fi'il yang mabni. Yang mu'rab berarti berubah ya, huruf akhirnya. Kemudian yang mabni adalah tidak berubah. Kita akan lihat al-fi'lul maldi wa fi'lul amri mabniyani. Ya, ini kaidah penting ini ya. Fi'il maldi dan fi'il amar itu adalah mabni. Fi'il maldi itu adalah kata kerja lampau. Kemudian fi'il amarnya adalah kata kerja perintah. Nah, keduanya adalah mabniyan, ya, mabni. Artinya apa kalau mabni tidak berubah. Contohnya, fi'il madhi kata misalkan adalah jalasa. Jalasa duduknya, itu mabni. Karena mabni nggak bisa dibaca jalasa, dibaca jalasu atau jalasi. Nggak bisa. Selalu dibaca jalasa, jalasa. Karena fi'il madhi mabni. Kemudian amarnya ijlis, ya, ijlis duduklah. Perintah ya, itu fi'il amr. Itu juga mabni, sehingga udah bacanya ijlis saja. Artinya huruf sinnya di apa? Sukun. Ijlis, duduklah. Ya, jalasa tetap jalasa, ijlis tetap ijlis. Nah, ini yang dimaksud dengan fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Kemudian wal fi'lul mudhari'u mu'rabun. Adapun fi'il yang mudhari ini adalah mu'rab. Untuk yang mudhari ya, jalasa yajlisu. Yajlisu. Pada kata yajlisu. Yajlisu itu fi'il mudhari ya. Jalasa yajlisu. Nah, yajlisu ini mu'rab. Makanya bisa dibaca apa? Yajlisu bisa dibaca yajlisa, bisa dibaca yajlis. Ya, yajlisu, yajlisa, yajlis. Bisa dibaca yajlisi bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau jar itu khusus bagi isim, ya yang jar itu khusus bagi isim. Adapun bagi fi'il adalah bukan jar tapi jazm ya disukun. Ya, yajlisu, yajlisa, yajlis. Tiga bacaan. Ya, yajlisu, yajlisa, yajlis. Kapan nanti yajlisu, yajlisa, yajlisa nanti akan dibahas lagi. Intinya pahami dulu bahwa saya fi'il mudhari ini mu'rab bisa berubah. Ya, illa kecuali tetap ada pengecualian juga ini. Illa idza tasala bihi nunun niswati. Kecuali apabila bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu nun jenis perempuan ya. Fayakunu mabniyan, maka ia menjadi mabni. Nah, kalau fi'il mudhari'nya ini ketemu dengan nun niswah, nun jenis perempuan, maka nanti apa? Berubah jadi apa? Berubah jadi mabni. Ya, itu kalau apa? Fi'il mudhari'nya ketemu dengan nun niswah, ya, nun perempuan, ya, nun jenis apa? Perempuan. Misalkan apa? Eh, misalkan eh, yansu apa namanya? Misalkan yang perempuan, yang mereka perempuan, ya. Misalkan dia jelisu kan dia laki-laki. Kemudian dia jelisna, dia jelisna. Ya jelisna artinya mereka perempuan sedang duduk. Ya jelis nah di situ kan tanda bahwasanya dia nunnya apa nun niswa itu ya sebagai tanda bahwasanya kata ya jelisna adalah jenis perempuan. Nah itu nanti mabni ya jelisna karena ketemu dengan nun niswa nun jenis perempuan. Ya, tapi kita perlu ingat-ingat aja dulu bahwasanya fi'il mudhari adalah mu'rab berubah. Karena pengecualiannya sedikit ya. Pengecualiannya cuma ada dua saja yaitu ketemu nun niswa atau nun taukid. Nun niswa atau nun taukid. Kita lihat contohnya. Afhamu hadad darsa. Aku paham pelajaran ini. Ini posisinya marfu. Afhamu. Aku paham. Afhamu. Kemudian yang nasab kita lihat. Uridu an afhama. Ada an. Nah, an ini menjadikan fi'il mudhari'nya jadi nasab. An afhama. Yang asalnya apa? Afhamu. Afhamu menjadi afhama. An afhama. Hadad darsa. Aku ingin memahami pelajaran ini.
Ya, kemudian lam afham hadad darsa. Aku tidak paham pelajaran ini. Lam afham. Ini dijazm ya. Afham, sukun. Nah, mudahnya fi'il mudhari ini kalau nggak ada penyebab apapun, kita baca rofa. Jadi nggak ada penasab dan nggak ada penjazm. Tidak ada penasab, tidak ada penjazm, maka kita rofa. Seperti contoh yang pertama tadi, afhamu. Kan nggak didahului penjazm, nggak didahului penasab. Tapi beda dengan contoh yang kedua ada an. Uridu an. Nah, an itu adalah penasab. Makanya setelahnya dibaca fathah. An afhama. Contoh yang ketiga, lam. Lam itu penjazm. Makanya setelahnya dijazm. Lam afham. Afham. Sukun. Jazm. Ya. Ini namanya i'rab fi'il ya. Dan fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Adapun fi'il madi tadi dan fi'il amar itu mabni. Ya. Mabni. Mudah kan? Nah, i'rab fi'il itu ringkas ya karena nggak banyak aturan-aturan ya. Beda dengan i'rab pada isim yang tadi kita kaidahnya banyak sekali ya, cukup banyak. Untuk yang fi'il mudah. Kemudian alamatul i'rabil asliyati alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyah. Tanda-tanda i'rab yang asli dan cabang. Tanda i'rab yang asli dan cabang. Tapi dalam pembahasan apa ini? Dalam pembahasan fi'il ini ya, perhatikan ya. Kalau yang kemarin itu dalam pembahasan isim, kata benda. Kalau sekarang kata kerja. Ad-dhammah wa hiya alamatu raf'i. Dhammah itu tanda rofa. Kayak tadi, afhamu. Afhamu. Kemudian al-fathatu, fathah. Wa hiya alamatun nasbi. Yaitu tanda nasab, fathah. Seperti tadi, an afhama. An afhama, fathah. As-sukun wa hiya alamatul jazmi. Sukun yaitu tanda jazm. Ya, tanda apa? Jazm. Seperti tadi, lam afham. Afham, sukun. Ya, ini tanda asli ya. Tanda asli. Ya, dhammah, fathah dan sukun. Kalau pada isim, dhammah, fathah dan kasrah. Ini dhammah, fathah dan sukun. Ingat pada fi'il mudhari. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyah. Dan ada tanda-tanda lain yang tandanya itu sifatnya far'iyah, sifatnya cabang ya, sifatnya cabang ya. Dia bukan tanda yang asli tapi cabang. Wahia fil anwa'il atiyati minal fi'ali. Dan itu adalah terdapat pada jenis-jenis berikut dari fi'il. Atau terdapat pada fi'il dari jenis-jenis berikut yang menggunakan tanda cabang. Sama dengan isim kan kemarin ya. Seperti yang al-asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang lima. Ketika rofa'an dia nggak menggunakan domah ya. Akhuka menggunakan huruf waw. Ketika nasab menggunakan alif. Akhoka. Ketika jar menggunakan ya. Akhika. Itu tanda cabang pada isim kemarin. Nah, ini di sini kita pembahasannya adalah pada fiil sekali lagi. Fiil juga ternyata ada yang menggunakan tanda-tanda cabang, bukan asli yang dhamma, fathah dan sukun, tapi menggunakan tanda yang cabang. Nah, di sini ada dua ya yang akan dibahas di sini yang menggunakan tanda cabang. Yang pertama adalah al-af'alul khamsah, fiil-fiil yang lima. Kemarin ada istilah apa? Al-asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Ada kelompok isim yang lima, ada kelompok fiil yang lima. Nah, ini ingat-ingat ya, ada satu kelompok. Kalau udah bicara kelompok, berarti ini memang berbeda dengan yang lainnya ya, ada satu kelompok tersendiri. Ya. Alamatul raf'i fiha thubutun nun. Tanda rofa pada fiil-fiil yang lima ini, itu adalah thubutun nun, tetapnya nun. Wa alamatun nasbi wal jazmi hadfun nun. Pada nasab dan jazmnya sama, yaitu apa? Membuang nun. Pada nasab dan jazmnya apa? Dengan cara membuang nun. Nah, ini fiil-fiil yang lima itu apa saja? Fiil-fiil yang lima itu mudahnya, fiil mudhoreknya nanti ada tambahan wawu dan nun, alif dan nun, atau ya dan nun. Nanti jumlahnya total ada lima kalau kita baca tasrifan, misalkan dari yang suruh ya.
Yansuru artinya kan dia laki-laki menolong ya. Nanti ada yansuru, yansuroni, yansuru. Nah, itu sudah dapatkan. Yansuroni ada tambahan alif nun. Yansuruna tambahan wawu dan nun. Nah, itu nanti yang ada tambahan-tambahan begitu ya. Itu nanti masuk dalam kelompok al-af'al al-khamsah. Nah, tentunya tambahan ini menjadikan artinya berbeda ya. Misal tadi ya yansuru menjadi yansuruna artinya mereka nolong. Yang tadinya dia jadi mereka ya. Itu bisa dipelajari lebih jelas di ilmu shorah. Kita kembali ke contoh di sini. Aturiduna, apa kalian ingin? Nah, di sini turiduna ya, nunnya masih ada ya, karena memang tidak ada penasab dan penjazm. Aturiduna an tadhhabu. Asalnya itu tadhhabuna. Tadhhabuna menjadi tadhhabu karena ada an. Ingat ya, an tadi apa? Penasab. Penasab. Ketika nasab apa tadi? Dengan cara membuang nunnya. An tadhhabu. Asalnya tadhhabuna. Naknya dibuang. Ya, apa kalian ingin pergi? Aturiduna an tadhhabu. Jangan sampai kita ngomong aturiduna an tadhhabuna. Ya, masih ada nunnya. Nunnya dibuang. Karena posisi apa? Nasab. Ingat ya. Wa alamatun nasbi wal jazmi hadfun nun. Itu dengan cara membuang nun. Kemudian alam tadhhabi ilal madrasati ya Maryam. Bukankah engkau tidakkah engkau pergi ke sekolah wahai Maryam? Asalnya kan apa kalau rofanya tadhhabina. Engkau perempuan apa? Pergi. Ada lam, lam itu penjazam. Ingat ya, tanda jazamnya dengan membuang nun. Tadhhabina, nanya dibuang menjadi alam tadhhabi. Ya, seperti itu. Jadi mudah ya. Ingat ya, pada fiil itu, i'rabnya itu kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazam, maka dirofa. Kalau ada penasab ya tinggalin nasab, kasih tanda. Kalau ada penjazam tinggal dijazam kasih tanda. Nah, ini dua contoh ini. Yang pertama an tadhabu itu posisi nasab. Kemudian contoh yang kedua alam tadhabi ada lam, lam tadhabi itu posisi yang jazam. Jelas ya di sini ya. Itu untuk posisi yang al-af'alul khamsah. Fil-fil yang lima. Ingat ya fil yang lima ya. Fil mudhari'nya ada tambahan wawu nun, alif nun atau ya dan nun. Kemudian yang selanjutnya al-fi'lun naqis. Fi'il yang naqis. Ini juga pernah kita singgung ya di akhir dari juz yang kedua. Ya, memang ini pelajarannya ada kaitan dengan juz yang sebelumnya tentunya. Fi'il yang naqis. Alamatul jazmi fihi hadfu akhiri. Tanda jazmnya itu adalah dengan membuang huruf akhirnya. Dengan membuang huruf apa? Akhirnya. Contohnya, lam itu penjazm. Lam yamshi. Asalnya apa? Yamshi. Panjang ya. Yamshi ada ya-nya. Ya-nya itu huruf ilatnya. Huruf penyakit. Huruf penyakit yang kita sudah bahas waktu itu apa? Ada wawu, alif. Wawu, alif, terus ya. Nah, di sini yamshi. Ya-nya dibuang karena ada lamnya. Lam yamshi. Kemudian contoh yang kedua, yad'u. Ada wawunya. Yad'u. Kemudian lam yad'u. Wawunya dibuang karena dijazm. Kemudian lam yansa asalnya apa? Yansa nasia, yansa hilang. Lam yansa. Jadi huruf akhirnya, huruf ilatnya dibuang. Ya, ini yang fi'il naqs. Tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf akhir. Ya, definisi nakis itu adalah fi'il yang mu'tal. Fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada lam fi'ilnya. Fi'il mu'tal yaitu fi'il yang berilat yang huruf ilatnya ada pada lam fi'il. Lam fi'il berarti apa? Huruf ketiga. Fa'ala. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Nah, jadi pada huruf lam fi'il itu artinya huruf yang akhir ya. Lam fi'il kan huruf yang akhir. Fa'ain lam. Fa'ain lam. Ini juga sama kan? Masya asalnya kan masya yamshi. Kemudian da'a yad'u. Kemudian nasya yansa. Semuanya ada huruf ilatnya.
huruf ilat pada akhir dari fiil tersebut. Mudah ya ini ya. Kemudian yang selanjutnya sedikit lagi adalah al-i'rabut takdiriyu. I'rab yang takdiri. Takdiri ini juga kemarin di isim ada ya. Di fiil juga ada. Yang pertama ya, tuqaddaru alamatur rafi fil fi'lin naqis. Ya, tanda rofa pada fiil yang nakis itu ditakdirkan. Ditakdirkan. Artinya cuma dikira-kirakan saja. Itu tanda apa? Rofanya. Nahu, contohnya yamshi, yad'u, yans. Jadi dikira-kirakan kalau pada kata yamshi, yad'u, yansa itu diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan ya dhammah. Ya karena itu rofa berarti dhammah muqaddarah. Ya, cuma dikira-kirakan saja ya. Pada kata yamshi diakhiri dengan dhammah muqaddarah. Yad'u, yansa. Karena memang huruf akhirnya semuanya apa? Huruf ilat semuanya. Huruf ilat semuanya. Tanda rofanya adalah takdiri. Perkiraan saja. Nah, karena perkiraan kan enaknya. Nggak usah kita, ketika baca nggak perlu kita pikir ya. Intinya adalah kita sudah menghafal masya yamshi, nanti kita katakan yanshi. Ya, yanshi. Dua harokat ya, shinnya ya. Yanshi. Ya. Kecuali tadi apa? Kalau posisi nasab ya menjadi lan, misalkan kasih lan berarti apa? Posisi ini dulu ya, jazm ya, posisi jazm berarti lam yamshi. Ya, dibuang huruf ilat. Kemudian alamatun nasbi fil fi'lin naqisi al-maftuhil ain. Tanda nasab pada fiil nakis yang di fathah ain fiilnya. Ini juga ditokodar. Ya, dia apa? Ditakdirkan juga. Ya. Jadi nanti ya ain fiilnya itu fathah. Ingat ya, ain fiil itu huruf tengah ya. Fa'a, fa'ala, fa'ain, lam. Nah, nasia. Asalnya nasia ya. Fiil madinya nasia. Artinya apa? Lupa. Nasia yansa. Yansa artinya dia lupa. Kalau ansa berarti aku lupa. Nah, kita fokus pada kata ansa. Nah, ansa di sini itu fi'il nakis ya. Karena memang diakhiri dengan huruf ilat kan. Nasia. Nah, di sini eh, ain fiilnya itu fathah. Bukan ansi ya. Tapi apa? Ansa. Nah, kalau semisal ini ansa nanti posisi nasabnya, kalau misalnya i'rabnya apa? I'rabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Lan ansa itu adalah i'rabnya dengan fathah muqaddarah. Kemudian yang terakhir adalah alamatul jazmi fil fi'lil mudha'af. Tanda jazm pada fi'il yang mudha'af. Fi'il yang mudha'af berarti ada huruf yang double. Nah, contohnya ahujju. Nah, huruf jimnya double. Ahujju. Ya. Ahujju artinya aku berhaji. Kemudian aku tidak berhaji. Lam ahujjah. Lam ahujjah. Ketika posisi jazm dibaca lam ahujjah. Wa alamatu jazmihi sukunun muqaddar. Tanda jazmnya adalah sukun yang ditakdirkan. Sukun yang dikira-kirakan saja. Paham ya di sini ya? Nah, ini i'rab yang takdiri. Nah, i'rab yang takdiri inilah lebih mudah ya, nggak terlalu banyak berpikir ya, khususnya yang tanda rofa dan nasab. Untuk tanda jazm yang pada fi'il mudha'af mudah kok. Ya, ahujju tinggal di fathah saja. Lam ahujja secara bunyi ya. Lam ahujja. Tetapi secara i'rab aturan nahwu itu namanya sukun ya, disukun muqaddar. Sukun yang dikira-kirakan. Nah, ini tanda i'rab ya pada isim dan fiilnya sudah tuntas sebagai gambaran globalnya. Insya Allah nanti mulai pelajaran kedua akan kita bahas secara terapan-terapannya. Ya, bisa kita lihat di pelajaran kedua gambarannya ya. Nanti kita akan belajar di sana ya tentang ada isim yang mansub, isim yang apa namanya marfu dan majrur. Ya tentang dorof zaman, dorof makan, ya. Ada maf'ul bih nanti ada fa'il, ada maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, ya. Dan seterusnya nanti ada di pelajaran kedua dan seterusnya ke belakang. Ya, untuk pelajaran kedua ya di halaman 20 kita nanti akan belajar tentang hal.
tentang belajar tentang al-hal ya. Hal tadi sudah kita pelajari ya untuk menunjukkan apa? Keadaan ya, menunjukkan keadaan. Juga nanti kita akan belajar tentang dzaraf ya, dzaraf zaman ya. Misalkan di halaman 20 ada istilah saya di ba'da qalil. Dia akan datang sebentar lagi ya. Ba'da qalil. Ya, ba'da berarti kan menunjukkan waktu ya, dzaraf. Nanti juga akan kita pelajari. Mulai pelajaran 2 insya Allah nanti kita akan benar-benar melihat ya penggunaan daripada kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Dan tentunya akan ada pengulangan. Ada pengulangan-pengulangan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, materi-materi bisa diulang-ulang lagi. Khususnya pada juz yang pertama dan kedua ya, jangan lupa itu. Karena itu sangat bermanfaat sekali ya. Setidaknya pernah kita membaca di juz yang pertama dan yang kedua bacaan teks-teks gundul ya, dengan kaidah-kaidah yang sederhana. Insya Allah kita sempurnakan dengan juz yang ketiga. Kita cukupkan ya sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu khair. Jazakallah khairan. wabarakatuh. Barakallah.